Omega 6 itu jahat. Seed oils itu tidak sehat, menyebabkan inflamasi dan sakit jantung. Di sisi lain, omega 6 itu sebetulnya adalah lemak tidak jenuh yang justru direkomendasikan oleh berbagai panduan kesehatan internasional sebagai lemak yang baik menggantikan lemak jenuh. Sebetulnya mana yang betul? Nah, itu yang akan kita bahas di dalam video kita kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya, Dr. JJ. Judul video ini adalah Omega 6 atau seed oils memicu inflamasi. Nah, teman-teman, ini kalau ngomong soal omega 3 kita sudah sangat paham. Sering sekali kita membahas omega 3 bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ngomong soal omega 6 banyak yang belum tahu. Dan sebagian juga kalau kita tahu omega 6, sebagian terus terang saja lebih memandang omega 6 sebagai hal yang buruk, hal yang tidak sehat. Dan ini dihubungkan dengan seed oils. Nah, coba kita bahas kenapa dihubungkan dengan seed oils. Seed oils adalah minyak dari biji-bijian ya. Minyak apa misalnya? Minyak canola, minyak kedelai ya, minyak jagung, minyak bunga matahari ya, kurang lebih itu yang banyak di hari-hari di pasaran. Ini yang dikenal sebagai seed oils. Dan ternyata ini banyak mengandung omega 6, yaitu jenisnya namanya linoleic acid. Ya, nah makanya kita selalu hubungkan omega 6 itu seed oils, atau kalau lebih luas lagi ini adalah minyak nabati ya, karena dari tumbuh-tumbuhan. Oke, nah sekarang kita lebih dalam, kita masuk yang omega 6 sini ya. Omega 6 sebetulnya bukan hanya linoleic acid, ada satu lagi yang juga adalah golongan omega 6, arachidonic acid atau asam arachidonat. Tapi sejujurnya arachidonic acid ini cuma sedikit yang kita dapatkan dari makanan. Yang banyak ini terutama adalah linoleic acid. Nanti kita bahas lebih mendetail ya. Tapi kita masuk dulu, kita ingat lagi apa itu omega 6. Saya sudah ulang-ulang bahas soal omega 3. Ini adalah namanya PUFA. Apa yang dimaksud PUFA? Ya, ingat lagi ini unsaturated fatty acid. Apa artinya? Ini artinya adalah lemak tak jenuh ganda. Ya, kapan satu lemak disebut tak jenuh? Ini juga sudah saya ulang-ulang ya. Jadi lemak itu sudah kita bahas, yang baik itu yang tidak jenuh, yang tidak baik itu yang jenuh dan yang trans. Kenapa disebut tidak jenuh? Ini karena ada ikatannya begini. Jadi kalau kita gambarkan ini asam lemak itu adalah rangkaian dari rantai karbon begini. Kalau semuanya begini, tangannya semua berikatan satu dengan yang lain, ini yang kita sebut sebagai jenuh atau saturated. Pada asam lemak yang tidak jenuh itu ada ikatan rangkapnya. Jadi begini gambarnya. Gini, lalu ada yang begini. Ya. Nah, kalau ada yang begini, ini ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu seperti ini. Jadi kalau tadi semuanya tangannya berikatan, kalau sekarang ada dua tangan berikatan dengan sebelahnya, sehingga sebetulnya kalau satu tangan dilepas, dia masih berikatan dan satu tangan bisa berikatan dengan yang lain. Makanya disebut ikatannya rangkap, tidak jenuh karena dia masih bisa berikatan dengan yang lain dan secara khusus nanti itu bisa dengan oksigen teroksidasi begitu. Nah, disebut sebagai omega 6 kalau munculnya si ikatan rangkap ini pertama kali di atom C yang ke-6. Jadi ini C di sini, ini C semuanya C ini. Kalau di sini atom C ke-6 di mana muncul ikatan rangkap pertama kali. Ini C ke-4, C ke-3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi kalau muncul pertama kali ikatan rangkapnya di C6, maka disebut sebagai omega 6 ya. Kalau munculnya 3, omega 3, begitu selanjutnya ya. Nah, ini juga disebut sebagai ikatan asam lemak tak jenuh ganda karena ikatan rangkapnya lebih dari satu. Katakanlah mungkin di sini, saya hapus ini ya. Di sini ada lagi ikatan rangkap, jadi lebih dari satu. Nah, itulah yang dimaksud sebagai ikatan asam lemak tak jenuh ganda. Nah, si omega 6 ini adalah PUFA tadi, PUFA
Berarti asam lemak tak jenuh ganda. Ya, sampai di sini cukup jelas. Ini linoleic acid adalah contoh terpenting dari omega 6 dan terbanyak ada di tadi minyak-minyak yang tadi ya, seed oils tadi. Nah, yang terpenting yang mau saya sampaikan bahwa si linoleic acid ini adalah asam lemak yang esensial. Apa artinya esensial? Esensial itu artinya dia dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh. Tapi sekali lagi dibutuhkan oleh tubuh. Artinya apa? Artinya kita harus mendapatkannya dari luar. Dan kenapa esensial? Karena memang dibutuhkan si linoleic acid ini untuk kebutuhan misalnya dalam tubuh pembentukan membran sel itu butuh asam lemak, ya. Butuh linoleic acid. Kemudian juga untuk metabolisme molekul-molekul sinyal tertentu itu juga membutuhkan dari si linoleic acid. Sehingga kesimpulannya apa sederhananya? Ini zat ini adalah kandungan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, itu dulu yang penting, dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kemudian, kenapa sekarang jadi timbul kekhawatiran bahwa omega 6 atau linoleic acid ini adalah jahat, tidak baik bagi kesehatan. Nah, itu munculnya begini. Si linoleic acid ini yang kita dapatkan dari seed oil tadi, ketika masuk ke dalam tubuh dia akan dirubah menjadi arachidonic acid atau asam arachidonat. Ini sebetulnya juga asam omega 6 juga, ya. Tapi omega 6 yang ini kita bisa dapatkan, bisa diproduksi dalam tubuh, jadi bukan esensial. Tapi juga dia bisa kita dapatkan sedikit saja tapi kadarnya. Yang banyak tuh ini, ya, omega 6. Sedikit dari mana? Dari daging merah, dari ayam, itu bisa ya. Tapi ini karena sedikit ini bukan hal yang terutama ya. Kita kembali fokusnya ini, tapi di tubuh dia bisa dirubah menjadi ini. Lalu dia akan berubah menjadi namanya eicosanoids. Ini adalah kumpulan berbagai molekul di dalam tubuh yang ternyata ditemukan bahwa ini bisa menyebabkan namanya inflamasi atau peradangan. Ini ada prostaglandin, ya, terutama prostaglandin E, kemudian ada tromboksan, ya, tromboksan, dan ada leukotrien. Nah, ini teman-teman sekali lagi kalau saya menyampaikan istilah-istilah medis ilmiah seperti ini, jangan merasa terintimidasi karena ini saya menyampaikan ini supaya secara ilmiah ini valid ya, tetapi saya pasti akan menjelaskannya secara awam supaya mudah dimengerti. Intinya adalah bahwa ini ternyata adalah hal-hal yang kurang baik karena bisa menyebabkan apa tadi? Inflamasi, dan juga kayak tromboksan ini bisa menyebabkan pembekuan, ya, pembekuan. Nah ini kemudian disederhanakan, ya, menurut saya jadi terlalu disederhanakan bahwa si omega 6 yang adalah linoleic acid ternyata ya loncat langsung ke sini dia menyebabkan inflamasi dan pembekuan, sehingga ini adalah jadi bad guy dia, jadi penjahat dia, jelek ya. Inilah yang menyebabkan kemudian omega 6 ini dianggap sebagai komponen yang tidak baik karena menyebabkan inflamasi dan juga bahkan pembekuan. Tapi saya mengajak kita untuk melihat lebih jelas ya, lebih fair. Begini sebetulnya. Linoleic acid tadi diubah jadi apa? Jadi arachidonic acid. Pada kenyataannya perubahan ini menjadi ini itu tidak sampai 1%. Linoleic acid menjadi arachidonic acid itu di dalam tubuh perubahannya tidak sampai 1%. Itu yang pertama. Sehingga langsung menyatakan bahwa linoleic acid ini adalah penyebab inflamasi itu kesimpulannya terlalu meloncat. Ya, yang kedua sebetulnya kita tadi sudah saya bahas bahwa arachidonic acid ini tidak semata-mata hanya berdasarkan perubahan dari linoleic acid ke sini. Dari makanan kita juga bisa dapat arachidonic acid, tapi bukan dari seed oils, tapi dari daging merah. Ya, itu ya tidak serta-merta kita langsung menyatakan biang keladinya adalah linoleic acid atau seed oils tadi. Ya, yang berikutnya adalah ini kan tadi jadi eicosanoid. Lalu apa tadi? Dia jadi prostaglandin, tromboksan, leukotrien. Ini kan yang jahatnya. Tapi sebetulnya eicosanoid ini ada yang lain juga. Ada prostaglandin juga, tapi ini yang D. Kalau ini tadi yang E ya. Kemudian ada juga namanya prostacyclin. Ini justru anti-inflamasi. Jadi walaupun dari sini tadi, dari linoleic acid nanti diubah menjadi eicosanoid, tidak semua sebetulnya eicosanoid ini adalah penjahatnya.
Ada juga yang baik, yang antiinflamasi, prostaglandin D dan prostacyclin. Kemudian yang berikutnya sebetulnya kalau kita melihat secara besarnya, globalnya, balik lagi kita ngomong inflamasi. Apakah inflamasi di dalam tubuh semata-mata hanya disebabkan oleh eukosanoid tadi? Ya tidak ya, inflamasi itu bisa penyebabnya kalau obesitas, menyebabkan inflamasi, resistensi insulin, menyebabkan inflamasi, kemudian juga rokok, menyebabkan inflamasi, ya diabetes, kemudian juga kurang aktivitas atau kurang olahraga. Jadi ada banyak penyebab-penyebab inflamasi yang lainnya. Jadi si linoleic acid itu sebetulnya hanya sebagian kecil saja dari kemungkinan menyebabkan inflamasi di tubuh. Dalam konsumsi yang normal dari katakanlah seed oils atau minyak yang dari minyak nabati tadi, sebetulnya peranannya untuk menyebabkan inflamasi masih kalah jauh dari kalau kondisi-kondisi ini. Apalagi dihubungkan dengan, nah ini yang sering dihubungkan dengan penggunaan atau konsumsi UPF atau ultra processed food. Nah ini terus terang saja ultra processed food ini pada sebagian juga banyak menggunakan minyak nabati atau juga seed oils. Kenapa? Karena memang seed oils ini kan murah, banyak produksinya. Sehingga UPF atau ultra processed food atau makanan olahan banyak menggunakan omega 6 atau linoleic acid. Tapi kalau jujur ini ultra processed food ini jahat bukan semata-mata karena ini. Bahkan mungkin porsi atau peranan minyak nabati ini sebetulnya kecil. Yang jahat itu ini gulanya tinggi, garamnya tinggi, penggunaan lemaknya kebanyakan mungkin menggunakan lemak jenuh yang juga memang jahat ya. Kemudian biasanya kalau sudah makan makanan ini snack-snack begitu konsumsinya berlebihan sehingga kalorinya juga tinggi. Jadi yang disalahkan sebetulnya tidak melulu hanya minyak nabatinya tapi pada ultra processed food ini yang lain-lain ini yang menyebabkan inflamasi. Jadi semata-mata menyalahkan omega 6 pada linoleic acid ini sebetulnya juga kurang tepat ya. Nah ini kemudian saya sampaikan beberapa bukti penelitian ya. Ini ada Farfit dan teman-teman 2014 dipublikasikan. Ini meneliti atau analisa 13 studi ya, 300 ribuan pasien dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau kadar omega 6-nya tinggi, ternyata berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner justru rendah. Jadi tidak masalah omega 6 tinggi, ya tentu tinggi ini maksudnya dalam konsumsi yang sehari-hari ya. Nah bukti penelitian kedua, ini saya ajukan ini dari Maklun dan kawan-kawan 2019. Jumlah pasien yang diteliti juga banyak nih, 68.000 pasien. Dan dicatat ada 15.000 kejadian kardiovaskuler dari seluruh pasien-pasien ini. Ternyata justru pada kelompok yang kadar linoleic acid atau omega 6-nya tinggi, kejadian kardiovaskulernya malah lebih rendah. Nah yang terakhir penelitian dari Mensing dan kawan-kawan ini juga meneliti apakah kalau lemak jenuh yang jahat dibandingkan dengan penggunaan omega 6, bagaimana ternyata penggunaan omega 6 atau linoleic acid juga dihubungkan dengan penurunan kadar LDL. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian itu, maka sampai saat ini guideline dari AHA ya, panduan dari American Heart Association, itu tidak ada rekomendasi bahwa omega 6 ini jahat. Jadi tetap disarankan penggunaan lemak tidak jenuh dengan porsi kurang lebih 5 sampai 10% dari keseluruhan energi. Jadi teman-teman sekalian, saya kira ini memang perdebatan ini memang cukup seperti runcing begitu di media sosial, tapi saya berharap bahwa kita melihat ini secara lebih mendalam. Ya, saya merasa kalau seringkali kalau di media sosial kita ingin langsung bisa jahat versus baik. Pokoknya mana yang jahat ya. Kita pengen dapat cepat saja. Oh berarti kalau linoleic acid pada ujungnya menyebabkan inflamasi dia penjahat begitu saja. Tapi sebetulnya di tubuh manusia ini biokimiawi dan juga semua proses-proses metabolisme ini bukan hitam putih seperti itu ya. Ya kita harus mempelajari lebih mendalam. Secara singkat kita bisa simpulkan bahwa dari penelitian-penelitian dari pemahaman ini sebetulnya seed oils masih tetap aman untuk digunakan. Nah nanti di episode video berikutnya kita akan lihat lebih dalam perbandingan atau rasio dari omega 6
dengan omega 3. Nanti kita bahas lebih dalam di situ ya. Teman-teman yang suka dengan konten edukasi seperti ini boleh di-subscribe seputar jantung dan boleh di-share ke teman-teman yang lain. Kita jumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.